ya. Ketika figur-figur terbaik atau potensi terbaik yang ada di seluruh dunia mau. Mudah-mudahan Pak Erick Thohir mendengar ini. Mimpi pemain Feyenoord Rotterdam Delano van der Heijden perkuat timnas Indonesia. Mohon beri saya satu kesempatan lagi. Mudah-mudahan Pak Erick Thohir mendengar ini. Mimpi pemain Feyenoord Rotterdam Delano van der Heijden perkuat timnas Indonesia. Mohon beri saya satu kesempatan lagi. Pemain Feyenoord Rotterdam, Delano van der Heijden, sangat tertarik untuk bergabung dengan timnas Indonesia jika diberikan kesempatan oleh PSSI. Kabarnya, sebelumnya PSSI sudah menawarkan Delano untuk dinaturalisasi. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Momen PSSI ingin menaturalisasi itu terjadi saat pelatih Shin Tae-yong sedang mempersiapkan timnas Indonesia U20 untuk Piala Dunia U20 2023. Namun, timnas Indonesia U20 tidak dapat mengikuti turnamen tersebut karena status tuan rumah Indonesia dicabut. Meskipun begitu, keputusan Delano untuk tidak dinaturalisasi tidak berkaitan dengan pembatalan partisipasi timnas Indonesia U20 dalam Piala Dunia U20 2023. Melainkan hal ini karena Delano terlalu lama mempertimbangkan untuk masuk ke dalam program naturalisasi PSSI. Saat itu, PSSI sudah menyetujui naturalisasi untuk Ivar Jenner dan Rafael Struijk, tetapi Delano masih belum mengambil keputusan dengan cepat. Sekarang, Delano tampak menyesal dan memohon untuk bergabung dengan timnas Indonesia jika diberi kesempatan kedua untuk dinaturalisasi. Kabar ketertarikan Delano untuk dinaturalisasi disampaikan melalui akun Instagram @halfblood_Indonesia. Dalam percakapan melalui direct message di Instagram, Delano menyatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Saya sudah bermain banyak pertandingan berturut-turut di klub, sehingga saya tidak punya banyak waktu. Klub mengatakan akan memecat saya jika saya tetap pergi ke Indonesia. Padahal saya sangat ingin bermain untuk timnas Indonesia, ujar Delano, seperti yang dikutip dari halfblood_Indonesia, pada Senin, 6 Mei 2024. Saya mohon beri kesempatan kedua untuk membuktikan diri dan bermain untuk Indonesia, serta membuat Indonesia bangga dan memenangkan banyak pertandingan, tambahnya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju wonderkid 19 tahun ini dinaturalisasi PSSI? Mengingat PSSI pernah memberikan kesempatan waktu itu. Berikan tanggapan kalian teman-teman. Sedikit tambahan dari Mimin. Kehadirannya akan menjadi pesaing bagi Marcelino Ferdinand di timnas Indonesia karena ia bisa bermain sebagai gelandang atau sayap kiri, mirip dengan Marcelino. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Delano sendiri merupakan bagian dari Feyenoord Rotterdam U21 dan berperan sebagai gelandang serang yang sering beroperasi di belakang striker. Selain itu, Delano juga bisa bermain di sayap kiri lini serang jika diperlukan. Berusia 19 tahun, Delano van der Heijden lahir pada 29 September 2004. Dia saat ini masih terikat kontrak dengan Feyenoord U21 hingga musim panas 2025. Di musim ini, Delano sudah bermain dalam 16 pertandingan untuk Feyenoord U21, dengan mencetak 1 gol dan memberikan 3 assist. Namun, saat ini Delano belum mendapatkan kesempatan untuk bermain di skuad utama Feyenoord. Menurut Mimin, Delano menunjukkan keinginan yang kuat untuk bermain untuk timnas Indonesia meskipun sempat terjadi kendala dalam proses naturalisasi. Sikapnya yang mengejar peluang tersebut menunjukkan dedikasi dan semangat yang tinggi dalam mengembangkan karir sepak bolanya. Jika diberi kesempatan, kemungkinan besar ia akan memberikan kontribusi positif bagi timnas Indonesia. Dirujak habis berhari-hari. Belum berakhir. Marcelino Ferdinand dibuat menangis oleh netizen Indonesia. Gelandang timnas U23 Indonesia,
Marcelino Ferdinand, mengakui bahwa ia ingin menangis melihat komentar-komentar dari netizen Indonesia. Baru-baru ini, nama Marcelino Ferdinand menjadi perbincangan hangat di media sosial. Pembicaraan tentangnya mencuat setelah timnas U23 Indonesia menelan kekalahan dari Irak dengan skor 1-2 dalam pertandingan memperebutkan posisi ketiga di Piala Asia U23 2024. Meskipun skuad Garuda Muda harus menerima kekalahan dari Irak dan berakhir di peringkat keempat dalam turnamen tersebut. Setelah kekalahan tim Merah Putih, beberapa pemain mendapat kritik tajam dari netizen Indonesia, termasuk Marcelino Ferdinand. Pemain yang berusia 19 tahun dan bermain untuk KMS Deinze itu dikritik karena dianggap bersikap egois saat melawan Irak. Netizen Indonesia menyampaikan banyak kritik terhadapnya. Namun, kritik semakin pedas setelah Marcelino merespons kritik tersebut dengan menyebut negara ini lucu. Sikapnya itu membuatnya semakin dikecam oleh netizen di berbagai platform media sosial. Bahkan kritik tersebut juga mencapainya di akun Instagram klubnya. Netizen Indonesia juga mengekspresikan kekecewaan mereka di Instagram KMSK Deinze. Marcelino Ferdinand merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut. Pemain kelahiran Jakarta pada 9 September 2004 itu bahkan mengaku hampir menangis melihat komentar-komentar dari netizen Indonesia. Dia berharap komentar dari netizen Indonesia tidak tersebar kemana-mana, terutama ke akun klub tempat dia bermain. Namun, malah netizen Indonesia juga menyerang akun klub tersebut. Hal ini membuat Marcelino Ferdinand semakin terganggu. Dukung tim untuk promosi, semoga beruntung untuk promosi, ujar Marcelino Ferdinand seperti yang dikutip dari Instagram Stories-nya pada Senin, 6 Mei 2024. Ingin menangis melihat komentar-komentarnya, tulis Marcelino. Ealah, sengaja tidak membuka komentar saya agar tidak tersebar kemana-mana, ternyata tetap sama saja, katanya. Situasi ini membuatnya hampir menangis melihat komentar-komentar dari netizen Indonesia. Situasi ini tidak aneh bagi Marcelino mengingat komentar-komentar yang dia terima sangat jahat, sehingga banyak pihak yang membela Marcelino. Pemain muda ini telah berjuang bersama timnas U23 Indonesia, memberikan yang terbaik bagi tim Merah Putih. Namun, yang dia dapatkan justru kritikan pedas dari netizen Indonesia. Situasi ini bahkan membagi netizen menjadi dua kubu, ada yang menghujat Marcelino, tetapi juga ada yang membela agar dia dapat berkembang lebih baik di masa depan. Meskipun timnas U23 Indonesia sudah beralih fokus untuk menghadapi playoff Olimpiade 2024 Paris melawan Guinea pada 9 Mei 2024, kritikan terhadap Marcelino masih terus mengalir di media sosialnya. Jadi, tidak aneh jika Marcelino ingin menangis karena komentar-komentar jahat dari netizen Indonesia masih terus menghampirinya. Menurut Mimin, bahwa fenomena ini menyoroti pentingnya sikap penggemar dan bagaimana interaksi mereka dapat memengaruhi kesejahteraan mental para pemain. Komentar yang tidak pantas dan negatif dari netizen dapat berdampak buruk pada pemain, terutama mereka yang masih muda dan sedang belajar. Sebaliknya, dukungan dan motivasi dari penggemar dapat menjadi dorongan besar bagi para atlet. Oleh karena itu, sebagai penggemar, penting untuk mengingat bahwa di balik prestasi olahraga ada manusia yang memiliki perasaan dan kerentanan. Mendukung dengan cara yang positif dan membangun adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia olahraga. Timnas U23 Indonesia makin garang hingga mampu bersaing di Asia. Erick Thohir. Ini baru awal. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menekankan bahwa penampilan garang Timnas U23 Indonesia adalah langkah awal menuju prestasi lebih besar. Timnas U23 Indonesia telah menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen Indonesia akhir-akhir ini. Hal ini karena tim tersebut telah menciptakan kejutan dengan penampilannya yang mengesankan. Tim Garuda Muda telah berhasil mencuri perhatian saat berlaga di Piala Asia U23 2024. Mereka membuat sejarah dengan lolos ke babak semifinal. Suatu pencapaian yang mengejutkan mengingat mereka adalah tim debutan dalam kompetisi ini. Meskipun baru pertama kali berpartisipasi, tim yang dilatih oleh Shin Taeyong mampu mengalahkan lawan-lawan tangguh dan melaju ke babak semifinal. Kemenangan mereka atas tim-tim kuat seperti Australia, Yordania, dan Korea Selatan telah menarik perhatian media asing. Rizky Ridho dan rekan-rekannya menjadi sorotan karena mereka menunjukkan performa yang tangguh sehingga bisa bersaing di Piala Asia U23.
Mereka bahkan berhasil finish di posisi keempat pada ajang tersebut. Kesuksesan timnas U23 Indonesia ini membuat Erick Thohir merasa bangga. Selaku Ketua Umum PSSI dan Menteri BUMN, ia bangga melihat tim Garuda Muda berkompetisi di tingkat Asia. Baginya, melihat Indonesia bersaing di level Asia adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Erick Thohir menyatakan kebanggaannya ini melalui akun Instagram pribadinya. Baginya, prestasi timnas U23 Indonesia ini merupakan awal yang bagus. Menurutnya, ini adalah langkah awal bagi timnas U23 Indonesia untuk meraih prestasi lebih besar di masa depan. Erick berharap bahwa timnas U23 Indonesia akan terus bermimpi besar dan bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Dia percaya bahwa pencapaian tim ini akan menjadi peringatan bagi negara lain di kawasan Asia bahwa Indonesia siap bersaing. Dia menekankan bahwa ini bukanlah akhir, melainkan awal dari upaya membangun prestasi yang lebih besar untuk Indonesia di masa depan. Saat ini, target timnas U23 Indonesia adalah untuk lolos dan berkompetisi di Olimpiade 2024 di Paris. Mereka akan menjalani pertandingan playoff melawan Guinea di Clairefontaine, Paris, pada Kamis, 9 Mei 2024. Ini adalah mimpi terdekat bagi timnas U23 Indonesia. Erick berharap agar para pemain timnas U23 Indonesia menunjukkan semangat yang tinggi dalam pertandingan ini untuk mengamankan tiket ke Olimpiade 2024 Paris. Menurut Mimin, prestasi timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 merupakan pencapaian yang luar biasa dan membanggakan. Mereka telah menunjukkan potensi dan kemampuan yang luar biasa dalam menghadapi tim-tim kuat di tingkat Asia, meskipun sebagai tim debutan. Ini menunjukkan bahwa investasi dan upaya yang dilakukan dalam pengembangan sepak bola muda Indonesia telah mulai membuahkan hasil. Keberhasilan ini seharusnya menjadi pemicu bagi Federasi Sepak Bola Indonesia dan pemerintah untuk terus mendukung dan memperhatikan pengembangan sepak bola di tingkat basis, sehingga prestasi ini bukan hanya menjadi sekadar kejutan, tetapi menjadi konsistensi dalam jangka panjang. Kabar buruk teman-teman. Satu masalah yang harus dilewati timnas U23 Indonesia di Prancis jelang lawan Guinea. Tim nasional, Timnas U23 Indonesia telah tiba di Paris, Prancis, untuk bersiap menghadapi pertandingan playoff Olimpiade 2024 melawan Guinea. Pertarungan tersebut akan berlangsung di Infantry Clairefontaine, Paris, Prancis, pada hari Kamis, 9 Mei 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebelum bersaing dengan perwakilan Afrika tersebut, terdapat satu masalah yang harus dihadapi para pemain timnas U23 Indonesia. Masalah tersebut adalah menghadapi suhu dingin yang sedang melanda Paris saat ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa cuaca di Paris saat ini cukup dingin, dengan suhu rata-rata mencapai 11 derajat Celcius. Oleh karena itu, tim yang dilatih oleh Shin Tae-yong harus sudah mulai beradaptasi dengan kondisi cuaca yang dingin tersebut. Terlebih lagi, baru-baru ini tim Merah Putih mengikuti pertandingan di Piala Asia U23 2024 yang digelar di Qatar, dari 15 April hingga 3 Mei 2024. Selama berada di Qatar, timnas U23 Indonesia merasakan suhu yang panas, hampir mirip dengan di Indonesia. Namun, beberapa pemain timnas U23 Indonesia telah terbiasa dengan suhu dingin, seperti Ivar Jenner, Nathan Choyaon, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, dan Pratama Arhan, yang bermain di luar negeri. Erick Thohir menjelaskan perbedaan suhu antara Prancis dan Qatar, dengan Prancis memiliki suhu 11 derajat Celcius, jauh berbeda dengan Qatar yang mencapai 28-33 derajat Celcius. Meskipun demikian, Erick Thohir yakin bahwa para pemain timnas U23 Indonesia dapat beradaptasi dengan baik di Prancis. Terlebih lagi, Fernando Ari dan kawan-kawan telah berangkat dari Qatar ke Prancis pada Minggu, 5 Mei 2024. Mereka perlu beradaptasi di sana. Begitu tiba di Paris, mereka akan melakukan transisi terlebih dahulu sebelum memulai latihan fisik, ujar Erick Thohir. Pertandingan melawan Guinea sangat penting bagi timnas U23 Indonesia, karena pemenangnya akan mendapatkan satu tiket terakhir ke Olimpiade 2024.
Kedua negara harus saling bertemu dalam pertandingan playoff Olimpiade 2024 karena keduanya menduduki peringkat keempat dalam turnamen masing-masing benua. Timnas U23 Indonesia menempati peringkat keempat di Piala Asia U23 2024, sementara Gini juga berada di peringkat keempat di Piala Afrika U23 2024. Menurut Mimin, bahwa adaptasi terhadap kondisi lingkungan baru, seperti suhu dingin di Paris, merupakan hal yang penting bagi Timnas U23 Indonesia dalam persiapan menghadapi pertandingan playoff Olimpiade 2024 melawan Gini. Meskipun perbedaan suhu antara Paris dan Qatar cukup signifikan, keyakinan Erick Thohir terhadap kemampuan adaptasi para pemain adalah hal yang positif. Semoga adaptasi tersebut berjalan lancar sehingga Timnas U23 Indonesia dapat tampil maksimal dan meraih kemenangan yang dibutuhkan untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade 2024. Dengarkan ini baik-baik teman-teman. Kata Witan Sulaiman jelang laga Timnas U23 Indonesia versus Gini. Penyerang Timnas U23 Indonesia, Witan Sulaiman, mengungkapkan bahwa masih ada kesempatan bagi skuad Garuda Muda untuk bertanding di Olimpiade 2024 Paris dengan menghadapi Gini. Timnas U23 Indonesia memiliki peluang lain untuk meraih tiket ke Olimpiade 2024 Paris. Pilihan terakhir skuad Garuda Muda untuk mencapai Olimpiade 2024 Paris adalah melalui pertandingan playoff dengan Gini, perwakilan dari Afrika. Hal ini disebabkan karena Timnas U23 Indonesia tidak berhasil menjadi salah satu dari 3 tim teratas di Piala Asia U23 2024. Meskipun demikian, tim yang dilatih oleh Shin Tae-yong ini hanya berhasil menempati posisi keempat setelah kalah 1-2 dari Irak dalam pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23. Dengan demikian, Witan Sulaiman dan rekan-rekannya tidak berhasil secara otomatis mendapatkan tiket ke Olimpiade 2024 Paris. Setelah tidak berhasil mendapatkan tiket secara otomatis, Witan Sulaiman menyatakan bahwa perjuangan Timnas U23 Indonesia untuk mencapai posisi keempat bukanlah hal yang mudah. Menurutnya, perjalanan tim Merah Putih untuk mencapai tahap tersebut penuh dengan perjuangan besar. Hal ini terlihat dari pertandingan-pertandingan Timnas U23 Indonesia yang berhasil mengalahkan tim-tim kuat seperti Australia, Yordania, dan Korea Selatan. Oleh karena itu, Witan mengakui bahwa perjalanan tersebut tidaklah mudah dan berhasil menempati posisi keempat adalah suatu kebanggaan bagi Indonesia. Dapat menjadi salah satu dari 4 tim terbaik di turnamen Piala Asia U23 ini adalah suatu kebanggaan bagi Indonesia dan kami bersyukur bisa menjadi bagian dari perjalanan ini. Tidaklah mudah untuk mencapai tahap ini, tulis Witan Sulaiman dalam akun Instagram pribadinya, Senin, 6 Mei 2024. Karena itu, pemain dari Persija Jakarta itu mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada tim Merah Putih selama ini. Menurutnya, dukungan tersebut sangatlah berarti bagi perjuangan Timnas U23 Indonesia. Dengan dukungan luar biasa dari masyarakat ini, kami tidak akan menyerah, kata Witan. Menurut Witan, saat ini Timnas U23 Indonesia masih memiliki satu kesempatan lagi untuk dapat tampil di Olimpiade 2024 Paris. Pemain berusia 22 tahun itu menyatakan bahwa kesempatan terakhir itu adalah melawan Gini. Ini adalah langkah terakhir bagi tim Merah Putih untuk dapat mengamankan tiket ke Olimpiade 2024 Paris. Timnas U23 Indonesia sudah tiba di Paris untuk mempersiapkan diri menghadapi Gini, perwakilan Afrika tersebut. Tim yang dilatih oleh Shin Tae-yong dijadwalkan akan bertanding dalam playoff Olimpiade 2024 melawan Gini di Clairefontaine, Paris, pada Kamis, 9 Mei 2024. Menyongsong pertandingan tersebut, Witan Sulaiman meminta dukungan dari semua supporter. Menurutnya, semua pihak harus saling mendukung agar Timnas U23 Indonesia dapat mengamankan tiket ke Olimpiade 2024 nanti. Masih ada satu kesempatan lagi untuk mendapatkan satu tiket ke Olimpiade di Paris. Ayo kita bersama-sama berjuang dan saling mendukung untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris, ujarnya. Sebagai informasi tambahan, setelah Timnas U23 Indonesia gagal meraih posisi ketiga di Piala Asia U23, banyak pihak yang mengkritik beberapa pemain. Situasi ini bahkan membuat media sosial ramai membahas pemain-pemain tim Merah Putih.
Oleh karena itu, menjelang pertandingan melawan Gini ini, Witan berharap semua pihak dapat saling mendukung agar tidak ada saling menyalahkan. Menurut Mimin, semangat dan keyakinan yang ditunjukkan oleh Timnas U23 Indonesia, terutama oleh Witan Sulaiman, dalam menghadapi tantangan untuk meraih tiket ke Olimpiade 2024 Paris patut diapresiasi. Meskipun mengalami kesulitan, tetapi mereka tetap optimis dan bersatu dalam menjalani perjalanan ini. Dukungan dari masyarakat juga sangat penting dalam memotivasi para pemain. Semoga dengan kerja keras dan tekad yang kuat, mereka dapat meraih hasil yang membanggakan untuk Indonesia. Asa Timnas U23 Indonesia belum sirna. Erick Thohir akui bujuk Ipswich Town untuk lepas Elkan Bagot. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi sedang berupaya meyakinkan klub Liga Inggris, Ipswich Town, untuk melepas Elkan Bagot ke Timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia akan bertarung untuk memperebutkan tiket ke Olimpiade 2024 Paris. Mereka akan menghadapi Gini dalam playoff di Clairefontaine, Paris, pada Kamis, 9 Mei 2024. PSSI berupaya membentuk skuad terbaik untuk pertandingan penting ini, karena merupakan langkah terakhir mereka dalam perburuan tiket Olimpiade. Setelah finish keempat di Piala Asia U23 2024, Indonesia harus menang dalam laga melawan Gini untuk lolos secara otomatis. Erick Thohir mengakui sedang berusaha mendatangkan beberapa pemain andalan, termasuk Elkan Bagot dari Ipswich Town, untuk memperkuat timnas. PSSI juga mencoba meyakinkan Cerezo Osaka untuk melepas Justin Hubner. Harapannya, dengan kehadiran Bagot dan Hubner, timnas bisa lebih kuat dalam perburuan tiket ke Olimpiade. Erick Thohir menyebut bahwa kondisi klub yang telah selesai berkompetisi dapat mempermudah proses pembebasan pemain. PSSI berharap mendapatkan dukungan klub untuk keberhasilan Timnas U23 Indonesia. Pertandingan melawan Gini akan menentukan nasib Timnas U23 Indonesia, apakah mereka lolos ke Olimpiade 2024 Paris atau tidak. Jika berhasil, itu akan menjadi pencapaian besar setelah absen selama 68 tahun dalam cabang olahraga sepak bola di Olimpiade. Menurut Mimin, upaya PSSI untuk memperkuat Timnas U23 Indonesia dengan mendatangkan pemain-pemain berkualitas seperti Elkan Bagot dan Justin Hubner adalah langkah yang cerdas. Kehadiran mereka dapat memberikan tambahan kekuatan dan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk meraih kesuksesan dalam pertandingan penting melawan Gini dan potensialnya lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Selain itu, kolaborasi antara federasi sepak bola dengan klub-klub pemain tersebut menunjukkan sinergi yang baik dalam mendukung prestasi olahraga nasional. Asa Timnas U23 Indonesia belum sirna. Erick Thohir akui bujuk Ipswich Town untuk lepas Elkan Bagot. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi sedang berupaya meyakinkan klub Liga Inggris, Ipswich Town, untuk melepas Elkan Bagot ke Timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia akan bertarung untuk memperebutkan tiket ke Olimpiade 2024 Paris. Mereka akan menghadapi Gini dalam playoff di Clairefontaine, Paris, pada Kamis, 9 Mei 2024. PSSI berupaya membentuk skuad terbaik untuk pertandingan penting ini, karena merupakan langkah terakhir mereka dalam perburuan tiket Olimpiade. Setelah finish keempat di Piala Asia U23 2024, Indonesia harus menang dalam laga melawan Gini untuk lolos secara otomatis. Erick Thohir mengakui sedang berusaha mendatangkan beberapa pemain andalan, termasuk Elkan Bagot dari Ipswich Town, untuk memperkuat timnas. PSSI juga mencoba meyakinkan Cerezo Osaka untuk melepas Justin Hubner. Harapannya, dengan kehadiran Bagot dan Hubner, timnas bisa lebih kuat dalam perburuan tiket ke Olimpiade. Erick Thohir menyebut bahwa kondisi klub yang telah selesai berkompetisi dapat mempermudah proses pembebasan pemain. PSSI berharap mendapatkan dukungan klub untuk keberhasilan Timnas U23 Indonesia. Pertandingan melawan Gini akan menentukan nasib Timnas U23 Indonesia, apakah mereka lolos ke Olimpiade 2024 Paris atau tidak. Jika berhasil, itu akan menjadi pencapaian besar setelah absen selama 68 tahun dalam cabang olahraga sepak bola di Olimpiade. Menurut Mimin,
Upaya PSSI untuk memperkuat timnas U23 Indonesia dengan mendatangkan pemain-pemain berkualitas seperti Elkan Bagot dan Justin Hubner adalah langkah yang cerdas. Kehadiran mereka dapat memberikan tambahan kekuatan dan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk meraih kesuksesan dalam pertandingan penting melawan Guinea dan potensialnya lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Selain itu, kolaborasi antara federasi sepak bola dengan klub-klub pemain tersebut menunjukkan sinergi yang baik dalam mendukung prestasi olahraga nasional. 3 alasan timnas Indonesia U23 bakal hajar Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Nomor 1, pantang minder. Ada 3 alasan mengapa timnas Indonesia U23 berpotensi mengalahkan Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. 1. Prestasi lebih unggul. Timnas Indonesia U23 menunjukkan performa yang lebih mengesankan di Piala Asia U23 2024 dibanding Guinea U23 di Piala Afrika U23 2023. Dalam fase grup, timnas Indonesia U23 berhasil memenangkan 2 pertandingan melawan lawan-lawan yang di atas level mereka, yaitu Australia U23 dan Yordania U23. Sementara itu, Guinea U23 hanya berhasil menang sekali dari 3 pertandingan di fase grup. 2. Ketajaman di fase gugur. Timnas Indonesia U23 mampu mencetak lebih banyak gol di fase gugur dibanding Guinea U23. Ketika timnas Indonesia U23 berhasil mencetak 3 gol, Guinea U23 sama sekali gagal mencetak gol. Hal ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia U23 memiliki kemampuan menyerang yang lebih baik, sesuatu yang tidak dimiliki oleh Guinea U23. 3. Persiapan lebih intensif. Timnas Indonesia U23 telah menjalani persiapan yang lebih intensif selama 1,5 bulan terakhir, yang melibatkan latihan bersama secara teratur. Dengan demikian, kekompakan timnas Indonesia U23 diharapkan lebih matang dibanding Guinea U23. Sementara itu, Guinea U23 mengalami masa vakum setelah finish keempat di Piala Afrika U23 2023 dan baru bersiap kembali setelah diundang untuk menghadapi timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Menurut Mimin, bahwa timnas Indonesia U23 memiliki peluang yang baik untuk mengalahkan Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Mereka telah menunjukkan prestasi yang mengesankan, ketajaman dalam mencetak gol, dan persiapan yang intensif, yang semuanya merupakan faktor penting dalam mencapai kemenangan. Namun, dalam sepak bola, segalanya bisa terjadi, dan Guinea U23 juga pasti memiliki kekuatan dan strategi mereka sendiri. Oleh karena itu, meskipun timnas Indonesia U23 memiliki keunggulan, pertandingan tersebut tetap akan menjadi tantangan yang menarik dan perlu dihadapi dengan keseriusan penuh. Kisah Kabadiawara. Pelatih timnas Guinea U23 yang ternyata mantan pemain PSG dan Arsenal. Kisah Kabadiawara, pelatih timnas Guinea U23, menghebohkan karena masa lalunya sebagai mantan pemain Paris Saint-Germain, PSG, dan Arsenal. Hal ini tentu mengejutkan. Timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan timnas Guinea U23 dalam playoff Olimpiade Paris 2024. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 9 Mei 2024 pukul 19 WIB di Infantry Clairefontaine, Paris, Prancis. Sebelum pertandingan, perhatian tertuju pada Kabadiawara. Pelatih asal Guinea ini ternyata pernah bermain untuk 2 klub elit di Eropa, PSG dan Arsenal. Diawara lahir di Toulon, Prancis, pada 16 Desember 1975. Ia memulai karir sepak bolanya dengan membela klub kota kelahirannya, Toulon FC, pada 1993 hingga 1994. Setelah itu, ia bergabung dengan Bordeaux pada periode 1994 hingga 1999, dan sempat dipinjamkan ke Stade Rennes pada 1998. Penampilannya menarik perhatian Arsenal dan Arsene Wenger. Meski demikian, nasib buruk menimpa Diawara setelah direkrut oleh The Gunners pada tahun 1999. Ia hanya bermain sebanyak 12 kali tanpa mencetak gol, meskipun berposisi sebagai striker. Perjalanan karir membawa Diawara ke Olympique Marseille,
1999 hingga 2000, PSG, 2000 hingga 2003, dan beberapa klub di Turki, sebelum berakhir di Arles Avignon, Prancis, pada tahun 2011. Meskipun sempat membela Prancis di level junior, Diawara kemudian memilih untuk bergabung dengan timnas Gini saat memasuki level senior. Ia menjadi bagian dari tim nasional tersebut dari tahun 2004 hingga 2009. Setelah pensiun sebagai pemain, Diawara kurang dikenal dalam dunia sepak bola hingga akhirnya ditunjuk sebagai pelatih timnas Gini dan U23 mulai tahun 2021. Saat ini, Diawara akan bertarung taktis dengan pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, dalam pertandingan mendatang. Harapannya tentu agar Shin Tae-yong dapat membawa Garuda Muda meraih kemenangan dan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Menurut Mimin, perjalanan Kaba Diawara dari menjadi pemain sepak bola profesional hingga menjadi pelatih timnas merupakan inspirasi yang menarik. Pengalamannya membela klub-klub ternama di Eropa menunjukkan dedikasi dan kerja kerasnya dalam dunia sepak bola. Sebagai pelatih, Diawara memiliki kesempatan untuk membagikan pengetahuan dan pengalamannya kepada generasi muda, yang dapat menjadi modal berharga bagi perkembangan sepak bola di Gini dan bahkan di level internasional. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran mantan pemain dalam mengembangkan olahraga yang mereka cintai. Timnas Gini U23 dapat kabar buruk jelang lawan Timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Olimpiade Paris 2024 semakin dekat. Timnas Gini U23 harus menghadapi tantangan tanpa kehadiran striker andalannya, Lamine Diabifadiga, yang berasal dari OGC Nice. Pertarungan sengit akan terjadi antara Timnas Gini U23 dan Timnas Indonesia U23 untuk merebut satu tiket terakhir menuju Olimpiade, yang akan digelar di Clairefontaine, Prancis, pada Kamis, 9 Mei 2024, mendatang. Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang berada di peringkat 4 pada Piala Afrika U23 2023 dan Piala Asia U23 2024. Namun, Gini U23 akan bermain tanpa kekuatan penuhnya karena Diabifadiga mengalami cedera dan tidak bisa bergabung dengan tim. Gini Food melaporkan bahwa pemain tersebut akan absen dalam playoff Olimpiade 2024. Meskipun demikian, pelatih Kaba Diawara dan timnya tetap berharap untuk pemulihan yang cepat bagi Diabifadiga. Kabar baiknya, meskipun belum pernah memperkuat Gini sebelumnya, dia telah menerima panggilan untuk memperkuat tim nasional. Diabifadiga, yang berasal dari Grasse, Prancis, sebelumnya bermain untuk Paris FC. Keputusannya untuk memilih kewarganegaraan Gini memberikan harapan baru bagi tim nasional Gini U23.